sekarang. Kak Gilang, dari mana aja kamu? Mabok-mabokan lagi? Kamu gak jaga mama? Kamu kan kusuruh jaga mama di rumah sakit. Terus kamu malah seperti ini. Udahlah Rintan, percuma. Dijaga atau enggak, sama aja. Mama juga gak mungkin sadar. Kamu tahu sendiri kan, dokter bilang peluangnya kecil. Jangan ngomong gitu, mama masih hidup. Dan selama nafasnya ada, aku akan tetap percaya Tuhan bisa menolong. Percaya? Sama Tuhan? Doa-doa kamu tuh gak ada gunanya, Rin. Kamu berdoa tiap hari, tiap malam. Tapi apa? Mama tetap koma. Papa ninggalin kita demi perempuan lain. Terus, mana hasil doa-doamu itu, Rin? Berhenti kak, jangan terus lari dari kenyataan dengan mabuk. Mama tuh butuh kita, aku butuh kamu. Kita harus bayar biaya rumah sakit. Untuk biaya hidup saja aku gak tahu lagi harus cari kemana. Terus kamu malah habiskan uang untuk beli minuman keras ini. Kita juga butuh papa. Kalau ada papa kita gak akan kayak gini, Rintan. Tapi kenyataannya apa? Papa gak peduli sama kita. Bahkan Tuhan pun gak pernah peduli sama kita, Rin. Kalau Tuhan bener ada, kenapa semua ini harus terjadi? Aku juga gak ngerti kak, aku juga capek. Tapi kalau aku berhenti percaya, kalau aku berhenti berdoa, apalagi yang tersisa buat kita kak? Kalau Tuhan benar-benar menjawab semua doamu, aku akan percaya padanya. Tuhan, jangan biarkan aku kehilangan pengharapanku. Tuhan, aku lelah. Aku sudah berdoa. Tapi mama bukannya sembuh, sekarang malah koma. Papa sudah pergi. Kakakku makin hancur. Katanya engkau setia. Katanya janjimu ya dan amin. Tapi di mana janjimu itu? Aku mulai ragu Tuhan. Sebenarnya engkau peduli padaku atau tidak? Di mana aku? Tempat apa ini? Kenapa tiba-tiba aku di sini? Abraham, tidakkah kau dengar orang-orang itu mengolok-olok aku karena aku mandul? Aku sudah capek dibicarakan orang karena aku tidak memiliki anak. Sarah istriku, kuatkan imanmu. Bukankah Tuhan sudah berjanji akan memberi kita keturunan? Aku tidak ragu pada janji Tuhan, tapi kenyataannya sampai sekarang aku tetap mandul. Aku sudah tua dan tidak mungkin lagi bisa mengandung. Terlalu lama aku menunggu Abraham. Kapankah janji Tuhan itu akan digenapinya? Hah? Apa yang terjadi? Kenapa aku ada di sini? Kalian siapa? Kamu siapa?
Aku Rintan. Kalian? Aku Bapak Abraham. Ini istriku, Sarah. Bapak Abraham? Bapak segala bangsa itu? Tapi kenapa kalian di sini? Bapa segala bangsa, ya, itu janji Tuhan. Tapi kenyataannya, aku masih mandul. Setiap hari aku menangis, bertanya, apakah janji Tuhan itu benar? Aku juga sedang bertanya. Aku juga sedang ragu. Mamaku koma. Kakakku hancur. Papaku meninggalkan kami demi wanita lain. Aku capek menunggu janji Tuhan untuk menolong kami. Nah, kami pun menunggu puluhan tahun. Kami pernah goyah, bahkan sempat mencari jalan kami sendiri. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Janjinya selalu tepat waktu, meski tidak sesuai waktu kita. Jujur saja, hanya karena aku lelah menunggu, aku sering bertanya, apakah janji Tuhan itu benar? Tapi aku percaya waktunya akan datang, entah kapan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun aku berharap juga, sebab aku tahu Tuhan setia pada janjinya. Ya, aku membaca tentang kisah kalian. Tuhan menepati janjinya. Nah, jangan pernah berhenti percaya, karena janji Tuhan hanya akan dinyatakan kepada orang yang tetap percaya, sekalipun belum melihat apa-apa. Di mana aku? Kenapa ada di sini? Apakah ini penjara? Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Lepaskan. Aku tidak bersalah. Tuhan, kenapa aku harus berakhir dalam penjara? Padahal Engkau tahu kesetiaanku. Apa ini bagian dari rencanamu? Siapa kamu? Aku Yusuf, anak Yakub. Kau seorang wanita, mengapa ada di sini? Aku juga nggak tahu kenapa aku tiba-tiba ada di sini. Kurasa ini sebuah keajaiban. Kau percaya yang kukatakan? Entahlah, tapi aku di sini bukan karena suatu kesalahan. Aku difitnah oleh istri Tuan Potifar. Tapi kau pasti juga tak percaya dengan apa yang kukatakan. Kau Yusuf yang diberi mimpi oleh Tuhan itu? Mimpi bahwa engkau akan ditinggikan? Iya, aku menerima janji itu. Tapi lihatlah aku sekarang. Aku dipenjara, dikhianati saudara-saudaraku, dijual sebagai budak, difitnah. Apakah ini janji Tuhan? Jadi, bahkan kau pernah meragukan janji Tuhan? Pernah. Aku bertanya dalam hatiku, Tuhan, apakah mimpi itu hanya kebohongan? Tapi mesti aku tidak mengerti, aku mau memilih tetap percaya.
Aku tidak tahu kapan janji itu digenapi, tapi aku tahu Tuhan setia. Aku juga merasa seperti itu, Yusuf. Tuhan berjanji akan menyertai, tapi hidupku seolah hancur. Hei, aku sama denganmu. Aku melewati banyak rasa sakit, tetapi aku tidak mau kehilangan iman. Aku tahu kalau manusia mereka-rekakan hal yang jahat terhadap aku, Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikanku. Ya, aku tahu kisahmu. Tuhan benar-benar menepati janjinya padamu. Engkau akan ditinggikannya. Begitupun denganmu. Jangan pernah meragukan Tuhan, sebab Ia adalah pribadi yang selalu menepati janji. Ada apa ini? Siapa lagi mereka? Mengapa mereka berlarian seperti itu? Kita harus lari kemana sekarang? Tentara Mesir mengejar kita. Untuk apa Musa membawa kita keluar dari Mesir? Kalau akhirnya hanya untuk mati di sini. Lebih baik kita tetap hidup sebagai budak daripada mati dibunuh tentara Mesir. Tidak ada jalan keluar. Apa kita harus menyeberangi laut itu dan mati tenggelam di dalamnya? Aku membawa anak-anakku. Bagaimana ini? Apakah Musa ingin kita semua ini binasa? Sebaiknya kembalikan kami ke tanah Mesir. Ibu, kita mau kemana? Aku takut. Ibu, aku takut. Tenanglah, Nak. Jangan takut. Hei, apa kalian bangsa Israel yang dibawa Tuhan keluar dari perbudakan? Aku tidak tahu kenapa aku bisa berada di antara kalian saat ini. Tapi, mengapa kalian bersungut-sungut? Bukankah Tuhan yang membawa kalian keluar dengan tangannya yang kuat? Kau tidak tahu apa yang kami hadapi. Laut di depan, tentara di belakang. Mana jalan keluarnya? Kita semua sudah letih. Mana janji Tuhan yang katanya akan membawa kita ke tanah perjanjian? Kalian juga merasa seperti itu. Aku pun sama. Aku berdoa pada Tuhan, tapi seolah-olah dia diam. Seolah-olah aku hanya menghadapi jalan buntu. Siapa kau? Kau nggak tahu beratnya hidup kami. Kau tidak merasakan cambuk Mesir, kerja paksa, lapar, haus. Sekarang, mana jalan keluar yang Tuhan tunjukkan? Aku juga sedang kehilangan harapan. Aku juga sedang bertanya di mana janji Tuhan. Jadi, kau pun tahu rasanya berada di jalan buntu. Jangan takut. Itulah tadi yang dikatakan Musa. Katanya, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan Ia kerjakan bagimu hari ini. Tentara Mesir yang kamu lihat sekarang tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Teman-teman, tidakkah kalian ingat apa yang dikatakan Musa? Sekarang Musa sedang berdoa untuk kita. Percayalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ibu, lihatlah laut itu terbelah. Hah? Laut itu terbelah. Jalan terbuka di depan kita. Ayo kita menyeberang. Doa Musa telah didengar oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia benar-benar setia pada janjinya. Ayo kita menyeberang. Ayo cepat.
Tuhan, ini jawabannya. Seperti Engkau membelah laut bagi Israel, Engkau juga sanggup membukakan jalan bagiku. Walau aku tak melihat sekarang, Engkau setia pada janji-janjimu. Aku di mana sekarang? Sudah berapa abad kita mendengar janji itu. Mesias akan datang menyelamatkan bangsa kita. Tapi lihatlah, penjajahan Romawi semakin keras. Apakah janji itu nyata? Atau hanya dongeng turun-temurun? Jangan berbicara begitu. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Seperti Dia menjaga nenek moyang kita, Ia pun akan menggenapi firman-Nya. Kita hanya harus menunggu dengan setia. Entahlah, yang jelas kita semua sedang menanti-nantikan Mesias itu datang. Banyak orang sudah kehilangan harapan karena penggenapan janji itu tak kunjung datang. Dan sudah sekian lamanya tidak ada lagi yang menyuarakan tentang kedatangannya. Firman di dalam kitab sucilah yang harus kita imani. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Mereka pun juga sedang menunggu, sama seperti aku yang tidak tahu kapan Tuhan menjawab. Namun aku hanya perlu setia menantinya. Ada apa itu? Cahaya dari langit, sangat menyilaukan. Siapakah itu? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Janji itu telah digenapi. Mesias telah datang. Benar, Tuhan setia menepati firman-Nya. Ayo, kita pergi ke Bethlehem, melihat Sang Mesias yang telah lahir. Hai anak muda, kenapa kau diam saja? Ayo kita pergi melihat juru selamat. Lonceng Natal. Ini hari Natal. Aku sampai lupa. Jam berapa ini? Aku harus ke rumah sakit. Selamat Natal, Rintan. Papa? Rintan, masih bolehkah Papa pulang? Maafkan Papa yang sudah tinggalkan kalian. Tuhan telah menyatakan Papa bahwa kalianlah harta yang berharga bagi Papa. Papa kembali, Nak. Papa pulang? Iya, Kak. Papa kemana aja selama ini? Papa tahu gak apa yang kami alami selama ini tanpa Papa? Kami harus berjuang sendiri, Pak. Sakit, Pak, rasanya. Papa tahu gak? Papa minta maaf, Nak. Papa tahu Papa salah. Papa menyesal. Hukum Papa sesuka kalian. Tapi
izinkan Papa bertanya pada kalian. Masih bolehkah Papa pulang dan memperbaiki semuanya? Apalagi yang masih bisa diperbaiki, Pak? Kak Gilang sabar. Kita maafin Papa ya, Kak. Bukankah ini yang selalu aku doakan selama ini? Tuhan menjawab doa kita, Kak. Kalau Tuhan sudah menjawab doaku untuk Papa, Tuhan juga pasti akan menjawab doaku untuk Mama. Dulu aku meragukan janji Tuhan. Aku berpikir ia diam saja di tengah pergumulan kita. Tapi aku salah. Hari ini aku melihat janji Tuhan digenapi pada waktunya. Maafkan aku. Maafkan aku yang selama ini meragukan doa-doamu, Rintan. Terima kasih karena kamu tak pernah lelah berdoa. Mulai sekarang kita akan doakan Mama sama-sama. Ini adalah keajaiban Natal yang Tuhan berikan. Selamat Natal, Papa. Selamat Natal, Kak Gilang. Selamat Natal, Rintan. Selamat Natal, Papa. Selamat Natal anak-anakku. Sesuatu yang pasti Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang